Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kurnia dari grup 1 ingin mempresentasikan mengenai bagaimana cara menilai anak. Baik teman-teman, saat kita menilai anak, penting bagi kita untuk menyesuaikan dengan usia mereka. Gunakan cara-cara yang menyenangkan dan melibatkan anak secara aktif, jadi bukan sekedar hanya memberikan nilai, tapi bagaimana cara anak juga merasa belajar itu menyenangkan bagi mereka dan bermakna untuk mereka. Baik, kita masuk ke jenis-jenis penilaian. Ada 2 jenis penilaian utama yang bisa kita gunakan, yakni penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian ini membantu kita melihat perkembangan anak secara keseluruhan. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi juga prosesnya. Contohnya bisa berupa tugas proyek, kegiatan atau aktivitas yang sudah dirancang. Anak bisa menilai dirinya sendiri atau self-assessment, penilaian dari temannya atau peer assessment. Selanjutnya kita masuk ke tes tradisional, yaitu maksud saya penilaian jenis-jenis penilaian. Tes tradisional ini lebih ke penilaian yang formal, biasanya sudah terstruktur, contohnya tes tertulis, juga pekerjaan rumah, dan juga guru bisa mengamati langsung saat anak belajar, dan yang terakhir juga bisa dilihat dari diskusi atau wawancara dengan anak. Masuk ke perbedaan testing dan assessment. Untuk testing itu sendiri lebih ke tes formal dan hasilnya biasanya digunakan untuk nilai akhir. Sedangkan assessment lebih luas, bisa formal juga informal. Kita menilai proses belajar anak, bukan hanya hasilnya saja. Masuk ke 3 fungsi penilaian. Kita bisa menggunakan penilaian untuk 3 hal, yakni assessment of learning untuk melihat hasil belajar anak, biasanya ini yang dipakai untuk laporan. Yang kedua ada assessment for learning, digunakan selama proses belajar supaya kita bisa membantu anak berkembang. Yang ketiga ada assessment as learning, ini menilai anak untuk berpikir sendiri, memahami dirinya dan belajar dari prosesnya. Untuk poin yang terakhir itu ada penilaian tradisional versus penilaian nyata atau authentic. Penilaian tradisional ini lebih fokus ke tes tulis dan hafalan, bentuknya bisa pilihan ganda atau isian singkat yang dinilai biasanya seberapa banyak anak ini tahu. Sedangkan penilaian nyata atau authentic assessment lebih fokus ke tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Kita bisa menilai bagaimana anak menyelesaikan tugas, kerja sama dengan teman, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi sebenarnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk slide yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide 8 ini menjelaskan tentang penilaian alternatif, yaitu penilaian definisinya adalah penilaian yang berbeda dari tes biasanya. Tes biasanya yang dimaksud adalah tes seperti tes tertulis atau juga tes mungkin seperti pilihan ganda seperti itu. Ini penilaian alternatif ini lebih berfokus pada penilaian pada proses pembelajaran sehari-hari dan juga kemampuan nyata siswa, kayak kemampuan speaking atau mungkin listening, kemampuan praktek, mungkin seperti itu. Lalu di sini ada ciri-ciri dan juga bentuk-bentuk penilaian alternatif ya. Oke, langsung saja masuk ke ciri-ciri. Ini ada beberapa poin. Yang pertama itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi penilaiannya tidak hanya di akhir, tapi selama proses pembelajaran, penilaiannya saat itu. Lalu ada juga waktu dan jawabannya mungkin lebih fleksibel. Jadi jawaban benar mungkin akan lebih dari 1. Lalu selanjutnya ada bersifat konseptual dan juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari itu. Lalu ada poin selanjutnya, dilengkapi dengan feedback dari guru. Jadi guru tidak hanya menilai tapi juga memberikan umpan balik gitu. Lalu poin selanjutnya ada membuka ruang jawaban yang kreatif tergantung pemahaman siswa. Ya, ini sama seperti poin nomor 2 tadi, jawabannya itu fleksibel tergantung kreativitas siswa. Lalu ada poin selanjutnya, menilai keterampilan melalui aktivitas nyata. Ini juga sama seperti poin sebelumnya tadi, ini lebih ke praktek seperti itu. Lalu selanjutnya ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, biasanya tugas yang diberikan untuk penilaian ini lebih
lebih fun ya, lebih unik ya, fun, tidak seperti tugas-tugas biasa. Lalu ini adalah bentuk-bentuknya, kita bisa lihat ada portofolio, tugas atau aktivitas terstruktur, proyek, kelompok ataupun individu. Lalu selanjutnya ada penilaian diri dan juga penilaian sejawat. Lalu ada juga tugas yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Lalu ada tugas rumah atau PR, observasi guru, dan juga terakhir konferensi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, slide ke-9. Slide ke-9 ini menjelaskan tentang evaluasi ramah anak ini. Jadi ini tuh tentang evaluasi yang ini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Ada Ianu Gerju dan Pavlov 2003 dan juga Cameron 2001. Mungkin saya akan langsung menyimpulkan saja dari mungkin ketiga ahli ini, karena saya yakin kalian sudah pada tahu ya, sudah bisa baca sendiri, mungkin bisa baca sendiri. Jadi kesimpulannya itu evaluasi ramah anak adalah cara menilai yang menyenangkan dan tidak memberikan beban kepada anak. Jadi nanti itu guru mungkin akan lebih mudah dalam menilai anak dikarenakan anaknya itu tidak merasa terbebani. Mungkin seperti itu aja untuk slide 9. Lalu ada slide selanjutnya, slide ke-10 berarti. Slide ke-10 ini tentang listening ya, listening assessment. Itu ada 10 poin. Saya akan menjelaskan intinya saja. Yang pertama itu ada mendengarkan dan memindahkan suara mungkin. Lalu ada mendengarkan dan menunjukkan atau melakukan instruksi dari guru. Lalu 3, mendengarkan atau memilih gambar yang sesuai. Lalu ada 4, mendengarkan deskripsi dan menggambar atau mewarnai gambar. Atau nomor 5 ada deskripsi dan memberikan label pada gambar. Nomor 6 ada mendengarkan dan mencocokkan 2 gambar atau kata dengan gambar. 7 ada mendengarkan dan menyusun urutan gambar. Nomor 8 ada mendengarkan cerita dan memberi tanda centang pada tabel. Nomor 9 ada mendengarkan dan mengisi bagian yang kosong dalam kata atau kalimat. Yang terakhir nomor 10 mendengarkan dan menulis jawaban yang benar. Ini seperti nomor 10 ini seperti ya pilihan ganda. Mungkin nanti ada speaker lalu siswa disuruh mendengarkan dan memberikan jawaban yang tepat seperti itu. Lalu ada slide terakhir, slide ke-11. Ini speaking, tentang speaking. Langsung saja seperti slide sebelumnya saya akan menjelaskan, intinya saja. Ini ada 9 poin. Poin yang pertama, mendengarkan dan mengulangi kata yang berima yang diberikan oleh guru. Lalu ada 2, mendengarkan dan hanya mengulangi hal-hal yang benar, seperti mungkin contohnya saya berikan sedikit contoh. Guru menyebutkan sky is green, siswa diam, lalu ketika guru menyebutkan sky is blue, siswa mengulangi, mungkin seperti itu. Lalu ada slide ketiga, menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu atau membaca puisi seperti itu. Mungkin ini akan lebih fun ya, lagu, dan anak-anak mungkin lebih senang belajar menggunakan lagu. Lalu ada nomor 4, melakukan tugas kelompok, mungkin 2 orang atau 3 orang untuk speaking berdialog seperti itu. Nomor 5 ada berbicara berdasarkan gambar, ini menjelaskan gambar seperti menjelaskan gambar ya. Nomor 6 ada menjelaskan kalimat guru, melanjutkan kalimat gitu. Lalu ada meneruskan pesan telepon. Nomor 7. Nomor 8 ada bermain tebak-tebakan, ya ini tebak-tebakan, mungkin bisa tebak-tebakan hewan atau benda atau apapun itu. Lalu yang nomor terakhir ada mendengarkan cerita, menyusun gambar sesuai urutan dan menceritakan ulang cerita tersebut seperti itu ya. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai jenis kegiatan penilaian dalam bidang membaca menurut Brewster, Ellis, dan Gard yang merupakan ahli di bidang bahasa, khususnya bahasa Inggris. Yang pertama yakni membaca puisi atau dialog. Yang kedua ada mengelompokkan kosakata. Yang ketiga ada memberi label. Keempat ada menggambar berdasarkan sketsa. Bukan sketsa, tapi berdasarkan deskripsi. Yang kelima ada menyusun huruf menjadi kata atau kalimat. Dan yang kelima ada mengerjakan soal pilihan ganda dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan yang bisa diterapkan untuk melakukan penilaian di bidang menulis menurut Brewster, Ellis, dan juga Gard yang merupakan ahlinya di bidang bahasa, yakni bahasa Inggris.
Yang pertama adalah menyusun huruf menjadi kata, yang kedua adalah menulis keterangan berdasarkan gambar, yang ketiga mengisi teka-teki silang, yang keempat ada menulis kalimat berdasarkan deskripsi atau gambar, dan yang terakhir adalah memperbaiki kata-kata yang kesalahan kata. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan pada kata. Yang ketiga, yakni cara memberikan balasan atau umpan balik atau feedback. Nah, dalam menyampaikan feedback atau umpan balik atau balasan, ini ada beberapa cara ya. Bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau bisa juga menyeluruh dalam satu kelas. Nah, bisa juga sih dalam menyampaikan balasan itu berupa dia mengoreksi dirinya sendiri, seorang siswa itu mengoreksi dirinya sendiri atau dikoreksi oleh temannya. Tapi hal yang paling efisien, paling efektif dalam memberikan dalam penyampaian balasan atau umpan balik, kita baiknya menyampaikan secara langsung terhadap siswa tersebut untuk membahas hasil penilaiannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tugas penilaian. Beberapanya, yakni pertama, level atau tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, preparation atau persiapan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada age group atau usia siswa. Yang keempat, ada in class atau penilaian yang dilakukan di kelas. Yang kelima, ada time atau waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, ada feedback atau balasan yang diberikan. Yang ketujuh, ada description atau penjelasan tugas. Yang kedelapan, ada follow up atau tindak lanjut setelah penilaian dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.